Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama melaksanakan rapat anggota tahunan KPRI Kanda tahun 2019. Meskipun rapat ini dilaksanakan secara tertulis karena kondisi yang saat ini yaitu kondisi COVID-19, sehingga RAT terpaksa dilaksanakan secara tertulis di tiap masing-masing kecamatan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang senantiasa memberikan dorongan kepada Koperasi Kakanda sehingga koperasi kita tetap berkembang dan maju. Yang kedua, yang terhormat Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes yang selalu memberikan bantuan dan bimbingan kepada Koperasi Kakanda. Yang ketiga, rekan-rekan pengurus, pengawas, dan karyawan serta anggota KPRI Kakanda atas partisipasi aktif dan kerjasamanya sehingga RAT ini dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan dengan loyalitas yang tulus dan ikhlas untuk mendukung majunya Koperasi Kakanda. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kami hormati, perkenan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Ini sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus KPRI Kakanda tahun 2019 dengan tata cara, pedoman, dan atau aturan dalam berkoperasi. Diharapkan dengan laporan ini dapat memberikan sebuah keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan KPRI Kakanda secara usaha maupun organisasi sejalan dengan keinginan kita bersama. Adapun laporan yang ada pada Bapak Ibu anggota sekalian, mudah-mudahan sudah dibaca, terdiri dari bidang keanggotaan, bidang permodalan, bidang pelaksanaan program kerja, dan penutup. Bidang keanggotaan, sebagaimana kita ketahui bahwa anggota adalah merupakan aset yang terbesar di dalam koperasi. Tanpa anggota, koperasi kekuatannya kecil. Oleh sebab itu, marilah kita selalu meningkatkan jumlah anggota sehingga anggota Koperasi Kakanda semakin tahun harus semakin bertambah. Jumlah anggota Koperasi Kakanda pada tahun 2019 alhamdulillah mengalami kenaikan 1,28%. Yang kedua, bidang permodalan. Modal koperasi adalah sangat penting bagi berjalannya usaha Koperasi Kakanda, karena tanpa modal koperasi tidak bisa berjalan dengan baik. Sumber modal koperasi antara lain simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, donasi maupun cadangan, serta SHU tahun berjalan. Juga untuk memperkuat modal, Koperasi Kakanda bekerja sama dengan bank, yaitu Bank Jawa Barat, Bank Syariah Mandiri, untuk pembiayaan kredit perumahan rakyat syariah bagi anggota koperasi yang membutuhkan. Bidang pelaksanaan program kerja, bidang kelembagaan, yaitu koperasi sebagai lembaga yang berasaskan keluargaan serta gotong royong. Keberhasilannya dapat dilakukan melalui strategi pendekatan aspek mikro maupun usaha dan organisasi. Sebagai lembaga ekonomi, Pengelolaan Koperasi Kakanda telah menerapkan sistem kelola usaha yang baik dan menerapkan sistem manajemen yang baik dengan diterapkannya komputerisasi secara menyeluruh
serta sumber daya manusia yang kompeten. Juga Koperasi Kang Enda telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian, sehingga laporan keuangan Koperasi Kang Enda dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian bidang organisasi manajemen. Sebagai organisasi usaha, koperasi yang dikelola dengan sebagaimana layaknya lembaga usaha bisnis, yaitu dengan memperhatikan sistem manajemen yang baik, fungsi-fungsi sehingga tercapai tujuannya. Fungsi-fungsi manajemen, sistem manajemen mengarah kepada manajemen partisipatif. Yang terdapat dalamnya adalah kebersamaan, keterbukaan, sehingga baik pengurus, pengawas, karyawan, dan anggota memiliki rasa tanggung jawab bersama di dalam organisasi koperasi. Bidang usaha koperasi memiliki usaha yaitu pertama simpan pinjam, kemudian pertokoan, kemudian usaha kantin, dan yang keempat jasa foto haji. Masing-masing usaha tersebut memberikan kontribusi keuntungan yang baik bagi perkembangan Koperasi Kang Enda, yaitu dengan kenaikan SHU sebesar 10,84%. Penutup, Bapak Ibu pengurus, pengawas, serta anggota Koperasi Kang Enda yang saya hormati, akhir-akhir ini sering terdengar terjadinya kebangkrutan beberapa lembaga keuangan yang mengelola dana anggota seperti asuransi, perbankan, dan koperasi, serta lembaga keuangan lainnya. Ternyata sebabnya adalah karena adanya moral hazard atau tidak amanahnya dari pengelola lembaga keuangan tersebut, sehingga mengalami kebangkrutan dan kesulitan likuiditas. Oleh sebab itu, untuk mencegah kondisi yang seperti ini diperlukan kehati-hatian di dalam mengelola lembaga keuangan termasuk koperasi. Di dalam rapat anggota tahunan 2019 ini akan ada pemilihan pengurus dan pengawas. Oleh sebab itu, pilihlah pengurus dan pengawas yang kapabel, yang mampu, yang profesional, kompeten, dapat dipercaya, jujur, ikhlas, dan profesional, sehingga dapat memegang koperasi dengan baik, yaitu pengurus yang benar, pinter, dan kober. Khairul kalam, semoga Allah senantiasa memberkati dan membimbing langkah kita ke jalan yang lurus, serta beramal usaha dengan hati yang tulus dan ikhlas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.